ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أساس الرزق تقوى الله. يقول العلماء: إن أردت الرزق فاتق الله، إن أردت البركة في الرزق فاتق الله، إن أردت دوام الرزق فاتق الله. تقوى الله أساس الرزق. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الذي لا يتق الله ويلهو بالدنيا عن الآخرة ويجعل الدنيا همه والحلال ما حل في الجيب فرق الله عليه أمره. يتشتت قلبه يا إخوة، ما يسعد أبدا. الله يفرق أمره، فإذا فرق الله عليه قلبه من الذي يستطيع أن يجمعه؟ ولذلك يا إخوة نجد الأغنياء من الكفار ينتحرون، جمع منهم انتحروا لأن الله فرق عليهم قلوبهم وجعل فقره بين عينيه. إذا نظر ماذا يرى؟ يرى الفقر. لو امتلأت الخزائن يرى الفقر، كلما نظر رأى فقرا، فلا يهنأ بالمال لأنه يرى نفسه فقيرا ويحرص على المال ويتعب في جمع المال ولا يستفيد من المال. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له مهما فعل. فالرزق مثل الأجل، لن ينقص منه شيء ولن يزيد عليه شيء. الله كتب أرزاقنا كما كتب آجالنا. كنا في حلقة الشيخ عطية رحمه الله في الكرسي الذي أدرس فيه الآن، فذكر لنا هذا الموضوع وقال الشيخ رحمه الله: قال: أخبرني ثقة أن رجلا سقط في بئر، فجاء قوم فوجدوه في البئر فأخرجوه ولم يكن به شيء، فأعطوه طاسة من لبن فشربها. سبحان الله، بعدما شربها قال له أحدهم: أنت كيف سقطت في هذا البئر؟ قال: جئت وقفت هنا قلت كذا ويسقط، فمات. بقيت له هذه الطاسة من رزقه خرج من أجلها، وهذه اللحظات من أجله خرج من أجلها، فلما استوفاها مات. فالرزق مثل الأجل. ومن كانت الآخرة نيته، هذا الذي يتق الله، الآخرة عنده مقدمة على كل شيء، جمع الله عليه أمره فقلبه مطمئن. الله عز وجل جمع عليه القلب، قلبه مطمئن ما يتشعب، وجعل غناه في قلبه فهو شكور. كلما رزق شيئا قال الحمد لله، شكر الله على النعمة وآتى حق المال وتصدق ويزيد ماله، فهو شكور. جعل الله غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة، لن يحرم الدنيا من أجل التقوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerjemahkan ceramah dari video sebelumnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dasar dari rezeki adalah taat kepada Allah. Para ulama berkata, jika engkau menginginkan rezeki, maka bertakwalah kepada Allah. Jika engkau menginginkan keberkahan dalam rezeki, maka bertakwalah kepada Allah. Jika engkau ingin terus-menerus mendapatkan rezeki, maka bertakwalah kepada Allah.
Ketakwaan kepada Allah adalah dasar dari rezeki. Maka dari itu ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-berai urusannya dan menjadikan kefakiran di depan matanya. Dan dia tidak akan mendapatkan sebagian dari dunia kecuali yang telah ditetapkan atasnya. Barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, maka Allah akan menghimpun urusannya dan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya, dan dunia pun menghampirinya, dan ia tidak merasa perlu terhadapnya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan lebih mementingkan dunia di atas akhirat dan menjadikan dunia tujuan utamanya dan menganggap halal semua yang masuk kantongnya, Allah akan mencerai-berai urusannya. Hatinya terpecah-pecah. Ia tidak bahagia. Ia tidak merasa bahagia selama-lamanya. Allah mencerai-berai urusannya. Ketika Allah mencerai-berai hatinya, siapa yang bisa memperbaikinya? Maka dari itu, saudara-saudaraku, kita mendapati orang-orang terkaya dari orang kafir yang terkaya. Mereka bunuh diri. Kebanyakan dari mereka bunuh diri karena Allah pecah belah hati mereka dan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Ketika ia buka matanya, apa yang ia lihat? Ia akan melihat kefakiran. Meski dompetnya penuh, ia melihat kefakiran. Kemanapun ia melihat kefakiran. Ia tidak puas dengan harta yang ia miliki, maka ia melihat dirinya fakir. Ia bersusah payah mencari harta hingga dirinya lelah dan capek, namun ia tidak mendapatkan kenikmatan darinya. Dan ia juga tak akan mendapatkan bagian dunia kecuali yang telah ditetapkan di atasnya. Tidak peduli apapun yang ia lakukan, rezeki itu bagaikan panjang umurmu, tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan bertambah. Allah telah menetapkan rezeki kita sebagaimana ia telah menetapkan panjang umur kita. Kami pernah mengikuti kajian Syekh Atiyah rahimakumullah dari kursi yang saat ini aku duduki. Beliau membahas topik ini. Syekh rahimakumullah berkata bahwa seseorang yang terpercaya telah mengabarkan kepada beliau bahwa ada seorang lelaki jatuh dalam sumur. Lalu datanglah banyak orang yang menemukannya dalam sumur. Lalu mereka mengularkannya dan ia baik-baik saja. Lalu mereka memberinya segelas susu dan kemudian ia minum. Subhanallah, setelah ia minumnya, salah seorang dari mereka bertanya, bagaimana dirimu bisa jatuh ke dalam sumur? Ia menjawab, aku berdiri di sini. Lalu ia jatuh lagi ke dalam sumur, lalu ia mati. Segelas susu tadi adalah sisa dari pembagian rezekinya, dan ia keluar dari sumur hanya karenanya. Beberapa saat yang tadi adalah sisa dari umurnya, dan ia selamat dari sumur untuk menghabiskannya. Ketika sisa umurnya sudah ditunaikan, ia mati. Maka rezeki itu seperti panjang umur. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Akhirat di atas segala-galanya. Maka Allah akan menghimpun urusannya. Maka hatinya tenang. Allah Azza wa Jalla menghimpun hatinya, maka hatinya menjadi tenang. Ia tidak ruwet dan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Maka ia penuh syukur. Alhamdulillah. Setiap kali ia diberi rezeki, ia berkata Alhamdulillah. Ia bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan dan memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Ia suka bersedekah dan bertambah terus hartanya. Ia penuh syukur karena kekayaan ada di dalam hatinya. Dan dunia pun menghampirinya dan ia tidak merasa perlu terhadapnya. Ia tidak terhalang dari rezeki karena ketakwaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.